Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang berjudul leasing, yang beranggota 5 yang bernama Yang ke-1 Wayu Septiana Dewi, kedua Ina Nadila Sabrina, ketiga Widya Arum Pertiwi, keempat Teria Peresmita Putri, kelima Adelia. Materi pertama akan dibacakan oleh Wayu Septiana Dewi. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat untuk barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessee. Nantinya, pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor secara dicicil. Sedangkan berdasarkan keputusan pemerintahan keuangan nomor 1969, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembayaran berbentuk menyediakan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen yaitu pembiayaan perusahaan, menyediakan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih pembayaran secara berkala, adanya hak lessor dan adanya pihak lessee. Beberapa istilah leasing, terdapat beberapa istilah yang sering kali digunakan dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka berikut ini adalah beberapa istilah leasing tersebut. Lessee adalah kontrak sewa atau pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Lessee adalah pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Lessor adalah pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan dilesi. Leasing term adalah jangka waktu lesi yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Residual value adalah nilai aset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Sejarah perkembangan leasing. Sejarah leasing zaman kuno, kegiatan leasing sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 SM oleh bangsa Sumeria. Kala itu, dokumen leasing dibuat manual dari tanah liat untuk mencatat berbagai bukti leasing yang meliputi peralatan tanah, hak guna tanah dan air, serta hewan ternak. Lalu, bangsa Nippur yang berada di wilayah Tenggara Babilonia mulai mengembangkan lembaga perbankan dan leasing pada tahun 400 SM. Bangsa tersebut menyediakan berbagai jasa keuangan yang mempresentasikan kondisi ekonomi dan sosial bangsa Persia dan mengutamakan usaha leasing tanah pertanian dan memberikan pinjaman berupa benih tanaman. Selanjutnya, peradaban Roma, Mesir, dan Yunani kuno mengenalkan leasing sebagai bentuk usaha yang menarik dan sebagai suatu cara pembiayaan alat tanah dan ternak. Sejarah leasing zaman modern. Dalam perkembangan di zaman modern, leasing dikenalkan oleh Tom M. Card di Amerika pada 1850, yaitu ketika pemerintah kali ia menyewakan kereta api. Lalu The Opel Company di tahun 1807 mulai menyewakan telepon pada setiap pelanggannya dengan menggunakan sistem pembiayaan secara angsuran. Selanjutnya, perusahaan leasing asal San Francisco di tahun 1952 mendapatkan beberapa perusahaan yang memproduksi barang untuk menawarkan jasa leasing. Lalu, usaha leasing ini berkembang pesat ke negara lainnya seperti Jepang,
Jerman dan pihak dalam transaksi leasing. Lessor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Lessee adalah pihak yang menggunakan atau menyewakan modal yang memiliki hak di pilihan terakhir di akhir kontrak. Supplier adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Tujuan leasing adalah gunanya memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini mendapatkan keuntungan yang besar. Yang tadi harganya modalnya 17 juta, jadi lebih dari harga tersebut karena bunga. Fungsi leasing untuk menyediakan pembiayaan pinjaman produk dengan jangka menengah. Setelah leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, nasabah harus mengansur pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, capital leasing. Capital leasing adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dalam spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan pada pihak leasee. Nanti pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, operating leasing. Operating leasing adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessernya akan membeli barang untuk perusahaan leasing di Indonesia. Perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing saat ini ada di Indonesia adalah PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, TBK, PT Federal International Finance atau FIF, PT Auto Multi Astra, PT Astra Credit Companies atau ACC, PT Summit Auto Finance, PT Busan Auto Finance atau BAF, PT Wahana Auto Mitra Multiata atau WOM, dan lain-lain. Adapun contoh dari perusahaan leasing di Indonesia yaitu Vir Group, menawarkan rangkaian fasilitas pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Kontribusi portofolio terbesar berasal dari pembiayaan sepeda motor Honda dengan merek dagang Vivastra. Unit bisnis multipurpose financing di bawah merek dengan Spectra, terutama untuk pembiayaan produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Unit bisnis pembiayaan modal kerja mikro dan religius, tur dengan merek dagang Amitra, financing diharapkan dapat menjadi portofolio yang terus tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Untuk melayani segmen konsumen muslim di Indonesia, Subgroup juga melengkapi setiap bisnis unit dengan pilihan produk syariah. Pada tahun 2017, Viv Group mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor, cabang, dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan antara lain dengan dealer atau jaringan retail atau ATPN.
seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios Lotte, serta kerjasama dalam skema pelanggan Brok dengan korporasi termasuk GlaxoSmithKline untuk pengadaan armada sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat resiko yang terkendali. Pada tahun 2017, kerjasama religi travel agen untuk pembiayaan paket perjalanan religi telah berkembang pesat dengan partisipasi 181 travel agen di seluruh Indonesia dari hanya 14 travel agen pada tahun sebelumnya. Kelebihan dan manfaat leasing adanya kegiatan pengadaian barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Beberapa manfaat dan keuntungannya yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Fleksibel. Bagian struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan leasing, sehingga jangka waktu serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuntungan yang dimiliki oleh nasabah. Tidak perlu jaminan hak kepemilikan sah atas aktivitas dalam leasing yang di-leasing dan pembayaran leasing sesuai pendapatan oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk leasing tersebut. Capital saving, pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah sehingga leasing bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasi. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan, sehingga bisa lebih produktif lagi. Terhindar dari inflasi dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuntungan sesuai kesepakatan. Dilindungi hukum, pihak lessor dan pihak leasing akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Cara mendapatkan aktiva pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tahu kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayaran dilakukan secara dicicil atau angsuran. Adapun tujuan, manfaat, fungsi, dan sejarah leasing sudah kita bahas bersama di atas. Semoga bisa meningkatkan pengetahuan Anda terlebih lagi untuk pebisnis yang berniat menggunakan jasa leasing. Jika Anda memang benar-benar berminat untuk menggunakan jasa leasing, maka akan harus memiliki arus kas perusahaan yang lancar dan baik. Laporan arus kas ini bisa Anda dapatkan dengan tepat jika Anda mampu menerapkan manajemen keuangan dan akuntansi perusahaan yang baik. Nah, untuk memudahkan Anda dalam menerapkan manajemen keuangan dan akuntansi perusahaan yang baik, maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dan Accurate Online. Dengan
aturan online, Anda bisa mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah dan real time. Itu saja penjelasan dari kita. Mohon maaf apabila ada yang salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.